Selamat sore. Selamat sore, Bapak atau Ibu kan ada di ujung telepon? Ya, belum terdengar suaranya ya. Kalau belum, mungkin kita akan melanjutkan dulu. Sudah terhubung di 0274 580 800. Halo? Ya, apakah boleh dicoba lagi? Terputus ya? Iya, baik. Monggo silakan Pak Herman. Ya, terima kasih. Jadi kami mempunyai program-program ke depan yang insya Allah tahun 2013-14 akan bisa kami laksanakan. Kami mau mengadakan program silaturahim yang tahun ini sebetulnya sudah kami laksanakan, tapi di bidang prestasi belajar. Tapi nanti untuk ke depan kami akan silaturahim ke keluarga, ke tempat anak itu, dalam rangka bagaimana anak itu sudah mengamalkan jiwa adiata di rumah atau belum. Bagaimana misalnya tempat tidurnya, bagaimana halamannya. Karena kami sangat berharap bahwa anak-anak jedes, warga jedes, ini adiwiyata tidak hanya diterapkan di sekolahan. Tapi jangan di sekolahnya luar biasa, tapi di rumahnya kembali ke aslinya. Gimana ya? Kita terima kasih dulu ya Pak. Baik. Selamat sore. Selamat sore. Halo. Ya, baik, di 0274 580 800 bisa dicoba lagi. Mungkin agak sedikit terganggu ya, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa menyimak terus acara kami sampai tuntas nanti ya. Baik, kita kembali ke Pak Herman. Mungkin untuk Pak Yono sudah selesai untuk menjawabnya? Ya. Oh sudah, ada. Baik, tapi tidak terdengar suaranya di studio ya. Ya, selamat sore. Selamat sore Mbak Irina. Ya. Selamat sore. Selamat sore, dengan suaranya dengan halo. Ya. Selamat sore. Tadi sempat terdengar. Ya, selamat sore Bapak, sudah teriak-teriak kayaknya ya suaranya ya. Ya, monggo nyuwun sewu Bapak, dengan Romo kah? Ya, dengan Kusumo Wijoyo. Romo suaranya sampai teriak-teriak. Romo, nggak apa-apa, mohon maaf ya Romo ya. Memang kami tidak mendengar suara di studio. Monggo silakan Romo. Ya, yang pertama saya mengapresiasi selamat kepada SMA Adiwiyata Jetis. Pertanyaan saya Pak Kepala Sekolah, dengan telah mendapat SMA Adiwiyata ini, apakah imbasnya kepada lingkungan di sekitar SMA Jetis itu? Kemudian, apakah bisa merubah perilaku masyarakat khususnya terhadap kepedulian lingkungan? Yang kedua, bagaimana konsekuensi logis dari SMA yang satu-satunya di Bantul mendapat Adiwiyata kepada SMA-SMA yang menjadi binaan panjenengan? Itu bagaimana aplikasinya, pembinaannya secara rutin? Terima kasih Mbak Rina. Baik Romo Kusumo, terima kasih banyak. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk Romo Kusumo ya. Baik. Silakan Pak Herman untuk melanjutkan jawaban Pak Wiono, kemudian dilanjutkan juga ke Romo Kusumo. Tadi ada imbas, kemudian apakah bisa merubah perilaku masyarakat, kemudian konsekuensi terhadap sekolah-sekolah binaan dari SMA Jetis. Terima kasih Romo Kusumo. Nyuwun sewu, kami bekerja di instansi sekolahan. Kami berharap ada imbasnya terhadap masyarakat. Tapi insya Allah untuk warga SMA Jetis sudah terasa. Tadi saya matur mau akan kami tindak lanjuti. Sebetulnya untuk masyarakat sekitar, karena dapat penghargaan Adiwiyata Mandiri itu bukan karena sekolah saja, tapi dapat dukungan dari pemerintah setempat ya? Dan masyarakat. Bahkan itu radius berapa kilometer itu memang harus mendukung. Jadi sehingga imbasnya, logikanya pasti di kelilingnya juga menjadi bersih. Bahkan sekolahan kami tidak jarang mengadakan kerja bakti bersama dengan masyarakat. Sedangkan mohon maaf, yang tentang Adiwiyata ini adalah tentang gerakan moral dalam rangka pembentukan karakter. Jiwa. Jadi memang ini kegiatan sosial. Memang kadang-kadang kami iri dengan Pak Kepala SMA 1 yang punya RSBI, iri dengan SMA model SMA Sewon. Di sana memang anggarannya, silakan tanya sendiri, kami nggak tahu. Tapi kalau di Adiwiyata, mohon maaf, bila kita ngalah. Jadi memang itu demi karena untuk menyelamatkan lingkungan. Jadi untuk binaan-binaan, insya Allah kami ikhlas, sudah menjadi komitmen. Itu jenderalnya Bu Yati Utami, itu memang kami sudah
Dulu pada waktu kami jadi kepala SMA 3, beliau siap setiap saat diundang. Ada beliau gratis, gratis. Oh ibu, ya bu, ya. Jenderalnya Adiwiyata di boleh nanti bisa bicara sebentar ya bu ya, nanti kita akan ngobrol dengan ibu sebentar. Tapi itu untuk promo sudah terjawab semua ya, Pak Wiono. Tadi strateginya mungkin Pak Wiono juga penasaran nih, strateginya apakah ketika sudah mencapai prestasi puncak tertinggi Adiwiyata Mandiri ada strategi berikutnya? Sebetulnya tidak ada program. Saya hanya mengatakan Adiwiyata Mandiri adalah penghargaan tertinggi. Setelah ini justru nyuwun sewu, bagi saya bebannya harus kami bisa membuktikan pada publik, pada masyarakat bahwa JEDES itu adalah sekolahan Adiwiyata Mandiri harus lebih baik, lebih bersih. Bahkan saya matur tadi harus dijiwai para warganya. Bahkan nanti tadi judulnya bahwa sekolahku nyaman, belajarku tenang. Insya Allah tahun depan prestasi di JEDES juga akan menjadi semakin baik dengan adanya Adiwiyata. Iya. Terima kasih banyak Pak Herman. Kita ke Pak Bambang lagi nih Pak. Tadi sudah banyak cerita dari SMA Negeri 1 JEDES Bantul bagaimana prestasi. Nah ini kalau sekarang kita kembali ke SMK Delinggo, prestasinya apa ini Pak? Ya, SMK Delinggo ini SMK yang relatif masih baru di Kabupaten Bantul. Tapi luar biasa ya hasilnya baru jam sih. Iya. Tahun 2004 didirikan. Kemudian kalau di SMK itu yang salah satu tolak ukurnya adalah lomba kompetensi siswa. Oh gitu. Jadi kalau mungkin di SMA ada OSN, kalau di SMK itu lomba kompetensi siswa aja. Jadi lomba keterampilan. Kita waktu itu baru kelas 2 tahun 2006 ikut lomba di tingkat provinsi, langsung mendapat juara 2 waktu itu. Juara 2 buat SMK. Kemudian hampir setiap tahun kita di tingkat provinsi itu dapat juara, kemudian pernah kita ada juara 1 di provinsi, kemudian mewakili DIY untuk tingkat nasional. Kemudian di tingkat nasional tahun 2011 ini alhamdulillah juara 3 di tingkat nasional. Wah hebat, tingkat nasional ya. Tingkat nasional juara 3. Dan ini memang luar biasa anak-anak Delinggo ini prestasinya yang dalam tanda kutip bahwa Delinggo itu cah gunung dan sebagainya, tapi prestasinya luar biasa. Anak-anaknya bagus. Ya puncak gunung tapi kan prestasinya segunung. Betul, iya itu yang setuju ya. Kita betul. Iya. Meskipun kemarin kalau dari TVRI ke sana itu sambat ke sana, alah dalane kayak gitu. Naiknya, tapi kalau di atas nyaman. Nggak bisa turun ya? Nggak bisa turun. Karena mau turun juga susah, jadinya nggak mau turun-turun gitu kan? Iya. Ya baik. Dan kalau boleh tahu, ini kan ukir-mengukir kan tidak semua harus, bayangkan masih kelas 10 loh. Saya bayangin lulus SMP ya, masuk SMK, mungkin mereka masih nol besar gitu kan, pengetahuan tentang ukir-mengukir itu gimana? Berarti kan guru-gurunya juga luar biasa ini. Iya, ya ini kita ada juga bapak-bapak guru kriya yang dengan telaten membimbing anak-anak ini ya. Jadi dari pada dasarnya anak-anak sebenarnya sudah punya dasar kerja kayunya, kemudian kita beri sentuh seni ukirnya ya, kemudian bagaimana untuk misalnya sambungan yang lebih baik dan seterusnya itu sehingga berhasil produk seperti itu. Boleh tahu nggak yang dari Putri juga ada nggak Pak ya yang membuat ini juga, apa putra semua? Ada nggak yang dari SMK Putri? Yang kriya ada? Yang kriya tidak ikut. Tidak ikut. Ada siswa tadi ngobrol gitu kan ya. Nggak kebayang kalau Putri itu kan bahasa seperti itu bagian apa gitu ya. Ini dari putra semua ya. Putra ya. Boleh berdiri salah satu mewakili, boleh berdiri salah satu dari SMK JEDES, silahkan berdiri. SMK Delinggo. Maaf SMK Delinggo. Wah ini di sini JEDES terus ya. Silakan, mau berdiri? Ya, silakan mikrofonnya boleh dikasih dengan Mas siapa? Ya, dengan Mas siapa Mas? Mas Arif Hidayatullah. Mas Arif, kelas berapa Mas? Kelas 2 KA. Kelas 2. Gimana Mas? Ini ada hasil karya Mas, ada nggak di sini? Ya, ada. Yang mana? Yang mana? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Oh ini ya. Bayangkan, ini kita tunjukkan kepada dunia ya, Jogja. Ini adalah hasil karya dari Mas siapa tadi? Mas Arif ya. Juara ini provinsi itu. Juara? Di provinsi. Juara provinsi Mas. Wah, tepuk tangan dulu buat Mas Arif ya. Ini boleh cerita nggak gimana kesan-kesannya? Kan masih kelas 2 ya.
Ini belajar ini sejak kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11 ya, sudah. Kelas 10. Kelas 10 sudah. Ya, sudah. Iya, gimana suka dukanya? Mungkin pertama kali memegang kayu, kebayang nggak sih lulus SMP? Memang masuk ini pilihan sendiri atau gimana? Ya, pilihan sendiri. Sangat sekali lagi, bukan pilihan orang tua ya. Terus gimana? Kan nggak punya ilmu sama sekali untuk membuat ukiran seperti ini. Ya. Waktu pertama kali belajar, kesan pertama bagaimana? Susah. Susah pertama kali. Ya. Setelah bisa? Ya, sudah terbiasa ya, enak aja. Wah, jadi jawabannya enak ya. Besok saya bisa pesen ya buat tulisan taman gabusan gitu ya. Ya baik, tepuk tangan buat Mas Arif ya. Dan boleh pinjam mikrofonnya kita ke Ibu Yati. Oh baik, sudah selesai kah? Oh ya, tapi boleh sedikit saja ya buat Ibu Yati, singkat saja Ibu, mungkin sekedar himbauan. Ibu boleh berdiri Ibu, himbauan buat seluruh pemirsa yang saat ini menyaksikan Taman Gabusan untuk lingkungan, singkat saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk mungkin seluruh warga, mungkin di DIY Kabupaten Bantul khususnya, bahwa untuk Adiwiyata ini sebenarnya bukan mengejar sebuah prestasi, tapi mari bagaimana kita bisa berharga bagi lingkungan kita. Jadi mulai dari diri kita, dari hal yang kecil, mungkin dipraktekkan seperti Bapak Kepala Sekolah sampaikan tadi, untuk bisa mulai dengan hal yang kecil, membuang sampah pada tempatnya, memanfaatkan lahan, sehingga bisa nyaman dari lingkungan kita, dan insya Allah ini akan membawa, betul membuktikan bahwa Bantul itu memang Projo Taman Sari. Terima kasih banyak Ibu, boleh tepuk tangannya. Dan sayang sekali ya, kita sebenarnya pengen ngobrol lagi sama Pak Bambang dan juga Pak Herman, tapi waktu kita sudah habis. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bupati Kabupaten Bantul, Ibu Haja Sri Suryawidati Idam Samawi, kemudian juga DPRD Kabupaten Bantul, bagian Humas Pemkab Bantul, dan juga Bantul Media Center Haja Sri Suryawidati Idam Samawi, kemudian juga persewaan peralatan pesta, tenda, meja, kursi, naning, kemudian juga SMA Negeri 1 Jetis Bantul tadi ya, pimpinan Bapak Dr. Herman Priyana, dan juga seluruh teman-teman dari SMK Delingo. Seluruh pemirsa, terima kasih. Kita tetap ciptakan sekolah kita supaya bersih dan sehat, supaya kita belajar juga tenang. Terima kasih dan selamat sore. Stay.